Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, pada malam Natal ini saya mengajak kita untuk merenungkan bersama Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 14 yang mengisahkan tentang kelahiran Yesus yang penuh keajaiban. Pada saat itu Maria dan Yusuf menemukan tempat kelahiran yang sangat sederhana, sebuah palungan di kandang, bukan istana atau rumah megah. Palungan yang biasa digunakan untuk memberi makan hewan menjadi tempat di mana Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, lahir. Ini adalah gambaran yang sangat kuat tentang kerendahan hati Tuhan yang memilih untuk datang ke dunia dalam kemiskinan dan kesederhanaan, bukan dalam kemewahan dan kekuasaan. Melalui palungan ini, kita diingat bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita dalam cara yang tidak terduga dan seringkali di luar ekspektasi kita. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, palungan juga mengingatkan kita bahwa kehadiran Kristus bukan untuk orang-orang yang sudah mapan atau merasa sempurna, melainkan untuk mereka yang rendah hati dan membutuhkan pertolongan. Tuhan datang kepada mereka yang kekurangan, kepada mereka yang berada dalam situasi yang sulit. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam dunia yang seringkali mengejar status, kekayaan, dan prestise, palungan mengajarkan kita untuk merendahkan hati dan lebih fokus pada nilai-nilai yang abadi seperti kasih, kebaikan, dan pengampunan. Kristus lahir bukan untuk mengagungkan dunia ini, melainkan untuk mengubahnya dengan cara yang penuh kasih. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selain tentang makna palungan, kita juga diajak untuk melihat pesan malaikat kepada para gembala dalam ayat 10 sampai 12. Pesan ini mengingatkan kita bahwa kelahiran Yesus adalah kabar baik yang membawa sukacita besar bagi semua orang. Para gembala yang dianggap rendah dalam masyarakat pada masa itu adalah yang pertama mendengar kabar tentang kelahiran Juru Selamat. Hal ini menunjukkan bahwa kabar baik Kristus tidak membedakan status sosial atau latar belakang. Dia datang untuk semua orang tanpa kecuali. Bagi kita sekarang ini adalah panggilan untuk menyebarkan sukacita Natal kepada semua orang, terutama mereka yang merasa terpinggirkan atau kesepian. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, di tengah kesibukan hidup dan perayaan, Natal mengundang kita untuk merenung sejenak di depan palungan, tempat di mana Tuhan datang dengan cara yang paling sederhana dan penuh kasih. Ini adalah kesempatan untuk memperbarui fokus kita pada apa yang benar-benar penting, yaitu kasih Tuhan yang tak terbatas kepada umat manusia. Mari kita ingat bahwa Kristus yang lahir di palungan itu adalah harapan bagi dunia, dan melaluinya kita dipanggil untuk membawa damai, kasih, dan pengampunan ke dalam kehidupan kita setiap hari. Para saudara dan saudari yang terkasih, pada malam Natal ini kurang lebih ada dua pesan untuk kita renungkan bersama. Pertama, kerendahan hati Tuhan. Kelahiran Yesus di Bethlehem dalam kesederhanaan dan kemiskinan mengajarkan kita bahwa Tuhan hadir di tempat-tempat yang sering dianggap tidak penting oleh dunia. Hal ini mengingatkan kita untuk
tidak meremehkan orang atau situasi yang tampaknya kecil atau tidak berharga. Tuhan dapat bekerja melalui kesederhanaan dan kerendahan hati. Kedua, pesan inklusivitas dan keadilan sosial. Pemberitaan kelahiran Yesus kepada gembala yang merupakan kelompok sosial yang terpinggirkan mengingatkan kita akan pentingnya inklusivitas dalam masyarakat. Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang tanpa memandang status sosial, ras, atau latar belakang apapun. Tuhan hadir untuk mengubah sistem sosial yang ada, memperkenalkan sebuah kerajaan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kasih. Ini menjadi panggilan bagi kita untuk lebih peka terhadap keadilan sosial dan berusaha untuk membawa kabar baik kepada mereka yang membutuhkan. Mari kita renungkan.